Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marlina. Pada siang hari ini kami akan membawakan materi tentang peramalan penjualan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota masing-masing. Yang pertama ada Setio Nugroho dengan NIM belakang 043. Selanjutnya ada Ilhan Hidayat dengan NIM belakang 044. Dan saya sendiri Satria Rizky dengan NIM belakang 051. Selanjutnya saya akan serahkan kepada partner saya yaitu Setio Nugroho. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Satria selaku moderator. Selanjutnya saya akan membacakan definisi peramalan penjualan. Peramalan penjualan merupakan memperkirakan suatu penjualan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dengan asumsi dasar tentang estimasi penjualan yang diharapkan oleh perusahaan. Ada menurut pendapat lain, yang itu menurut swasta. Peramalan penjualan merupakan estimasi realiti penjualan fakta berupa unit atau rupiah yang diinginkan segera tercapai oleh perusahaan pada periode yang akan datang menurut kondisi atau situasi lingkungan eksternal yang terantisipasi maupun semua perencanaan pemasaran. Memperkirakan potensial permintaan konsumen pada waktu tertentu dengan berbagai macam asumsi yang ada. Dengan adanya peramalan penjualan pada suatu perusahaan, maka manajemen akan melangkah lebih jauh daripada sebelumnya sehingga mendapatkan gambaran tentang dampak masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada peran penting dan hubungannya peramalan dengan perencanaan. Perencanaan adalah suatu program rancangan yang telah tersusun secara sistematis dilakukan untuk masa yang akan datang. Sedangkan peramalan merupakan memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramalan penjualan yang menjadi suatu hal alat yang memberi suatu dampak terhadap manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Peran penting peramalan penjualan sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan kebutuhan para sumber daya manusianya. Yang kedua, mengorganisasikan arus kas maupun menetapkan anggaran untuk kebutuhan fungsi masing-masing. Yang ketiga, ada mencegah pemborosan dalam menentukan persediaan yang optimal. Yang keempat, ada menghitung kebutuhan tenaga kerja, pasokan bahan baku, dan mesin produksi. Yang kelima, ada meningkatkan perencanaan pemasaran. Next. Selanjutnya ada kendala dan aktivitas dalam peramalan penjualan. Pertama, dari kendala terlebih dahulu. Yang pertama, terjadinya perkembangan teknologi yang pesat. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan peramalan. Yang ketiga adalah kualitas data maupun fasilitas dan tenaga kerja yang tidak memadai. Yang keempat, kondisi perekonomian yang mengalami perubahan begitu cepat, inflasi, suku bunga yang tinggi, dan nilai tukar mata uang yang rendah. Yang kelima, ada persaingan yang meluas secara masif. Selanjutnya ada efektivitas peramalan penjualan. Yang pertama, ada objectivity, yaitu data yang diolah harus objektif tanpa adanya rahasia. Kemudian hasil peramalan penjualan secara objektif juga harus disesuaikan dengan suatu keadaan. Yang kedua ada benefit to cost ratio, yaitu untuk memperkirakan bahwa perusahaan ini apakah memerlukan peramalan penjualan atau tidak. Yang ketiga ada akurasi, yaitu apabila peramalan lebih kecil dibandingkan dengan fakta yang ada, maka akan menyebabkan opportunity loss. Dan apabila peramalan lebih jauh besar daripada fakta yang ada, maka menyebabkan terjadinya surplus persediaan. Yang keempat adanya timing, yaitu harus bersedia tepat sesuai waktu yang sudah dipastikan agar sistem akan berjalan dengan efektif. Yang kelima ada stability dan responsif, yaitu peramalan penjualan dapat membentangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh sensational influence dan long-term growth trend. Next. Oke, selanjutnya ada peramalan penjualan berdasarkan pendapat kualitatif dan kuantitatif. Menurut kualitatif yaitu ada 4, yaitu menurut pendapat para ahli, pendapat sales manager, pendapat salesman, dan yang terakhir ada menurut survei para konsumen. Kemudian ada secara kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu perhitungan berdasarkan data historis yang digabungkan dengan data historis lainnya, dan ada perhitungan berdasarkan data historis secara tunggal. Kalau misalnya yang digabungkan dengan historis lainnya, terdapat 3 cara. Yang pertama metode korelasi, yang kedua ada metode regresi, yang ketiga metode khusus. Untuk metode khusus dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama analisis produk line, yang kedua analisis penganggaran akhir, yang ketiga analisis industri. Untuk
perhitungan secara tunggal melalui 4 cara. Yang pertama ada metode jumlah kuadrat terkecil, yang kedua ada metode rata-rata bergerak, yang ketiga ada metode semi rata-rata, yang keempat ada metode bebas. Next. Selanjutnya ada tren bebas. Tren bebas merupakan analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode tren bebas mencoba melihat pola data amatan melalui sebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Biasanya metode tren bebas menggunakan grafik garis untuk mengetahui peramalan penjualan suatu perusahaan. Namun, dianjurkan untuk melanjutkan peramalan metode lain untuk dapat menunjukkan bentuk hubungan antara data penjualan dengan waktu agar memperoleh hasil peramalan penjualan yang akurat. Berikut nih contoh terhadap tren bebas. Selanjutnya saya akan kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ilham Hidayat. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Dan selanjutnya ada trend semi average, yang dimana trend semi average ini digunakan untuk keperluan forecast atau peramalan penjualan dengan bentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini tuh biasanya dapat digunakan apabila data yang ada jumlah tahun genap sehingga dapat dibagi menjadi 2 kelompok sama besarnya. Juga bisa dengan tahun ganjil, tapi itu jarang digunakan. Nah, contoh metode semi average bisa kita lihat dari tampilan layar berikut, yang dimana rumusnya juga sudah ada di situ. Nah, selanjutnya itu ada metode momen, yang dimana analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan bentuk persamaan, yang Y sama dengan A tambah BX. Dalam penerapan metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap, terletak pada pemberian skor nilai X-nya. Dalam hal ini pemberian skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, contoh dari metode momen bisa kita lihat pada tabel berikut yang sudah ditampilkan pada layar di situ. Nah, kalau kita ingin mencari suatu koefisien A dan B-nya, digunakan persamaan. Nah, rumusnya itu sudah ada pada layarnya. Nah, selanjutnya terhadap persamaan-persamaan yang terbentuk dapat dicari penyelesaiannya melalui metode eliminasi dengan caranya seperti berikut. Iya, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode least square. Metode yang lebih objektif dan lebih mudah karena menggunakan formula yang sederhana. Data dalam metode kuadrat terkecil dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk data yang jumlahnya genap, maka skor nilai X-nya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Nah, sedangkan yang ganjil, maka skor nilai X-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Berikut contoh metode least square yang bisa kita lihat di tampilan berikut. Nah, iya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode regresi. Dapat kita ketahui besarannya berupa variabel yang dicari bila faktor lain yang mempengaruhi variabel tersebut berubah. Apabila 2 variabel X dan Y ada hubungannya, maka nilai variabel X yang sudah dapat kita ketahui dapat untuk memperkirakan nilai X-nya. Variabel X yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramal nilai Y disebut variabel bebas. Sedangkan hubungan 2 variabel ada yang positif dan ada juga yang negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y atau penurunan X diikuti oleh penurunan Y. Hubungan X dan Y dikatakan negatif apabila kenaikan diikuti penurunan Y atau penurunan X diikuti oleh kenaikan Y. Ya, next. Nah, berikut adalah contoh metode regresi yang sudah kita tampilkan pada layar berikut, beserta dengan
rumus yang sudah ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forecast penjualan dengan metode khusus. Yang pertama ada analisis industri. Penjualan industri sangat berhubungan dengan pasar yang ada, karena suatu usaha industri dapat berubah-ubah dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Pangsa pasar akan berpengaruh terhadap perusahaan industri dalam memposisikan dirinya dengan persaingan yang ada. Beberapa cara untuk peramalan penjualan industri yaitu yang pertama ada melakukan prediksi dengan barang yang ingin dijual ke pasar. Yang kedua ada menghitung pangsa pasar ketika kegiatan penjualan sedang dilakukan pada periode tertentu untuk menentukan kelayakan dengan para pesaing. Yang ketiga ada mengetahui dan menentukan pangsa pasar pada periode selanjutnya. Berikut ada contoh soal yaitu penjualan perusahaan dan industri tahun 2013 sampai 2017. Dapat dilihat di dalam layar. Selanjutnya ada hasil dari forecast penjualan dengan metode khusus. Ini ada yang A ada penjualan industri pada tahun 2018, yang B ada menghitung market share tahun 2013 sampai 2017, yang C ada proyeksi market share tahun 2018. Terus kemudian forecast penjualan tahun 2018 akan ditentukan berdasarkan proyeksi penjualan industri dan proyeksi market share tahun 2018 sebagaimana telah dihitung sebelumnya. Yang B ada analisis produk akhir. Produk akan dikaitkan antara penjualan tersebut dengan penjualan pada akhir produk suatu perusahaan. Apabila dibandingkan dengan analisis sebelumnya, analisis produk akhir lebih rumit karena harus membandingkan dengan suatu industri yang ada, bukan hanya produknya saja. Analisis produk akhir dapat diprediksi untuk periode berikutnya dengan cara yang pertama ada menentukan produk akhir yang ingin dijual, yang kedua ada menentukan standarisasi produk yang ingin dijual, yang ketiga ada mengetahui dan menentukan pasar terhadap produk tersebut. Yang C ada analisis lini produk. Diperlukan bagi setiap perusahaan untuk melakukan peramalan terhadap produknya masing-masing untuk mengetahui jenis perbedaan antar produk yang memiliki kesamaan jenis dan memiliki tahapan dalam menganalisis produk lini, apakah masuk ke dalam tahap satu atau tahap lainnya, memiliki bentuk yang serupa atau bersifat homogen, dan memiliki bentuk maupun versi yang berbeda. Selanjutnya adalah studi kasus. PT Citra Sukses Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pangan hewan. Pangan hewan yang dijual oleh perusahaan ini yaitu ayam pedaging dan petelur. Perusahaan ini dalam memproduksi pangan ayam pada setiap tahunnya mengalami kestabilan. Namun, pada beberapa tahun terakhir perusahaan ini mengalami overproduksi karena mulai banyak perusahaan pesaing yang produk jualnya sama dengan PT Citra Sukses Makmur. Ketika perusahaan mulai mengalami permasalahan, pihak manajemen perusahaan mulai berhati-hati dalam melakukan segala tindakan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan merencanakan produksi sesuai dengan tingkat penjualan agar biaya produksi lebih efisien serta mengalami keuntungan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya persaingan baru, membuat perusahaan ini menurunkan tingkat produksi yang disebabkan terlalu mematokkan terhadap konsumen yang ada, sehingga kegiatan produksi menjadi tidak terarah dan berakibat pada langkah perencanaan produksi yang berharap terhadap konsumen yang ada. Namun, kenyataannya dalam dunia usaha tidak selamanya permintaan akan berjalan dengan sesuai rencana. Dengan keadaan ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. Pada tahun 2012, PT Citra Sukses Mandiri menghasilkan 1.750 ton dalam kegiatan produksi, sedangkan maksimal kegiatan produksi mencapai 2.000 ton. Hal tersebut membuat PT Citra Sukses Mandiri mengalami kerugian permintaan sebesar 250 ton. Analisis kasus. Pada tahun 2012, PT Citra Sukses Mandiri mengalami permasalahan yaitu pada bagian produksi karena persaingan yang semakin ketat terhadap bidang yang sama. Namun, permasalahan tersebut mulai dapat teratasi dengan melakukan perencanaan ulang pada bidang produksi dengan melakukan aktivitas produksi sesuai dengan permintaan konsumen. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, PT Citra Sukses Mandiri belum mengalami keuntungan yang diharapkannya. Sebagai contoh produksi, PT Citra Sukses Mandiri seharusnya mencapai 2.000 ton, namun yang diproduksi hanyalah sebesar 1.750 ton. Hal tersebut membuat 250 ton bahan pangan ayam akan terbuang sia-sia karena tidak dapat disimpan terlalu lama. Dengan begitu, perusahaannya mengalami kerugian sebesar 250 ton terhadap kurangnya peminatan. Sekian presentasi atau paparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata atau kesalahan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.